Oke, kita masih di Perempuan Bicara. Saya mau bacakan dulu beberapa komentar dari warganet ya tentang fenomena boneka arwah. Ya ini dia. Dan bisa dibaca sendiri ya oleh pemirsa. Nih beberapa sarkasme-sarkasme lah ya yang dituangkan di dunia maya. Nah, ini kalau tujuan memelihara boneka arwah, lebih baik pelihara ondel-ondel. Setiap hari bisa diajak ngamen, pasti dapat rezeki. Ya inilah ya. Oke, ada beberapa juga diantaranya. Ya ini pendapat lah, tentu banyak perspektif. Saya mau dengar dari Bu Rustin. Oke, Bu Rustin, terlepas dari bagaimana niatan atau motif, baik itu keyakinan, baik itu tadi ya komersil, apa dampaknya yang kita lihat dengan jangka panjang? Ya itulah kenapa saya hadir di sini, karena saya juga miris ya. Kalau sampai ini berdampak kepada jutaan anak-anak yang tidak mengerti apa-apa, tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu, oh ini bisa membantu saya dengan diisi oleh arwah misalnya gitu ya. Tapi itu memakai bahasa mereka yang di bawah sana. Artinya nanti akan muncul orang-orang pinter yang bisa mengisi arwah kepada boneka. Bonekanya mungkin tidak perlu mahal karena dia juga nggak punya duit. Di desa, di kampung, di sana bisa. Memang nggak bisa, menurut mereka bisa kan gitu. Dan itu nggak bisa juga kita salahkan. Karena begini Mbak, kita di Indonesia ini sangat beragam. Sangat beragam, agama pun meskipun Islam beragam juga gitu. Jadi itu pun juga kita harus hati-hati pada anak-anak yang sudah mulai berkembang dan tumbuh dengan teknologi dan segala macam. Lah terus kedatangan sesuatu yang membuat jiwanya menjadi tidak percaya diri lagi, semua-semuanya kepengen nanya gitu kan, semua-semuanya dia kepengen tahu melewati. Ya ketergantungan yang amat sangat, dan itu dijanjikan oleh satu cerita dari mulut ke mulut yang pastinya ada tambahan-tambahan. Ya kalau yang menceritakan adalah orang yang betul-betul mengerti ya, intelektualnya bagus, well educated gitu, it's okay gitu ya, itu bisa kita pahami. Tapi yang saya khawatirkan adalah anak-anak di sana-sana itu banyak sekali. Dan jangan salah juga, kita juga karena terbentur dengan situasi yang Tika tadi bilang juga, ini karena pandemi juga orang mencari-cari apa yang bisa membuat kita lebih kuat. Karena jujur dari 6 bulan yang lalu lah saya capek sekali itu di menangani anak-anak ini dengan orang tuanya yang memperkosa lah, ada dan sebagainya. Nah ini akan memunculkan juga sesuatu yang baru lagi untuk mereka adopsi dalam hatinya gitu. Ada sih orang yang misalnya dia suka sekali pada boneka, mungkin itu ekspresi dia, saking kepengennya dia tuh punya anak. Ya kan, bisa aja seperti itu gitu. Dan itu kalau dia misalnya imajinasinya kemudian liar ya, dia membayangkan begini-begini itu bisa aja, dan itu sangat personal. Sangat personal dan kita tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, itu hak dia. Tapi bukan untuk dikebiah uyah dan kemudian terus ada yang berpikir, oh nanti bisa ini bonekanya enggak usah mahal, tapi yang penting ada arwahnya, lah kan cilaka kan gitu kan. Nah, sangat bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Baik. Dan itulah kebinekaan kita, memang kita harus hadapin itu. Banyak potensi dan seperti itu. Oke, kalau Mbak Tika? Nyambung Mbak Rustin ya, tentang kebinekaan. Jadi memang Indonesia itu kan selain agama ada kepercayaan ya. Ada itu memang. Jadi kayak kejawen, lupa nama satunya. Sundawiwitan. Ya yang dari Sunda juga ya kan. Dan dari daerah-daerah lain banyak banget. Nah, jadi karena ada kepercayaan, saya pengen ngebedain dari agama gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kayak gini nih sebenarnya bahasannya lebih kepada kepercayaan. Tadi Queen bilang keyakinan gitu ya. Nah, mau kita paksain harus kita belokin ke sebuah keyakinan keagamaan, pengennya ke situ nanti semua larinya ya kan. Sensitif sekali ya. Nah, tapi ini proses panjang gitu ya, dari yang
sekarang berkepercayaan gitu ya. Toh mereka meyakini itu juga muaranya juga ke Tuhan yang Maha Esa gitu loh ya. Nah kembali ke fenomena ini, kalau saya sih ngelihatnya dari ketika anak-anak waktu kecil senang main boneka gitu ya. Iya. Kalau di psikologi itu sebenarnya proses identifikasi, pembangunan itu, proses identitas diri, Iya. bahkan berlatih berinteraksi gitu ya. Antara anak batita di bawah 3 tahun yang dia bisa self talk ya kan, dia ngobrol sendiri yang mau makan gak gitu ya. Aku juga mau makan gitu ya. Nah, tapi nggak berarwah gitu loh ya Iya, kan. Jadi tetap yang kita ajarkan Mohon maaf bahwa Mbak Tika, itu anak kecil ya, kalau orang dewasa? nah masalahnya kan yang boneka ini kan orang dewasa Mbak Ros. Jadi nggak ada bocah, ini nggak ada. Ya jadi bahkan saya melihatnya mereka menganggap ini sebagai anak beneran. Ya apalagi hidup ya. Nah ini kalau dari kacamata kewarasan ya, ini saya mau rada tegas nih. Dari kacamata sudut pandang kewarasan, itu ada batasan loh ya antara sanity dan insanity gitu. Gak usah bawa agama dulu deh gitu ya. Yang tadi Nenok bilang saya pengennya semuanya nanti ke situ larinya, betul. Tapi kalau lihat dari sekarang boneka dianggap sebagai bayi beneran ya. Dan kayaknya jadi ada ketergantungan, yang tadi Nenok bilang ketergantungan ya kan. Mbak Rusin juga tadi bilang kalau misalnya dianggap jadi kayak manusia karena berarwah ya. Mau lebih gila lagi enggak? Saya lebarin lagi ya, lebih gila lagi ya. Ini masuk ke dunia arwah nih. Saya juga banyak kenal komunitas dunia arwah yang tadi Queen bilang reinkarnasi, itu memanggil. Jadi mekanismenya memanggil. Nah buat saya nggak sopan. Kenapa nggak sopan? Yang dipanggil itu raja-raja loh, tokoh-tokoh loh, atau yang sering disebut leluhur. Nah banyak orang sering ngomong leluhur ya. Buat saya sih gila loh, orang-orang terhormat itu kenapa lu panggil-panggil gitu ya. Sementara ranah mereka itu udah sendiri ya. Jadi sebagai penutup coba kita takar sendiri juga faktor kewarasan ya. Supaya si dewasa-dewasa yang menganut boneka ini udah deh buat mereka aja dan mungkin sebagai hobi gitu ya. Jangan ditularin ke anak-anak, jangan gitu. Oke, terakhir ini singkat sekali, Bu Dadeno harus dapat beban tugasnya berat nih, sederhana. Ya, alhamdulillah ini yang terakhir, saya kira ini harus dihentikan ya. Jadi pihak baik negara atau Kementerian Agama dan semua ornamen di negeri ini, mungkin Majelis Ulama Indonesia juga harus ikut turun tangan karena apa? Karena cinta, karena ingin menyelamatkan. Nah itu aja. Jadi ini harus dihentikan, tentu saja dengan kasih sayang. Jangan kemudian terjadi pemaksaan atau apa, itu kan kita nggak pengen yang gitu. Kita pengen selamatkanlah ya, karena jiwa itu penting. Alam pikiran itu yang paling modalitas yang paling hebat, betul nggak Mbak Keke? Ya kan? Oke, itu Mbak Keke mau ngomong lagi tuh. Cuman kalau memang nyalain. Cuman kalau memang mau hobi boneka kayak Queen tadi 2 tahun 70, boleh loh. Terus dikuyel-kuyel, dienu-enu boleh, monggo mawar. Tunggu Mbak Keke, saya masih punya boneka loh. Saya juga So do I. boneka. I do too. Ibu-ibu thank you so much. Ini waktu sayang sekali sudah habis, tapi mudah-mudahan bisa membantu pencerahan juga dan memberikan perspektif yang lebih bertujuan baik ya. Ini yang kita kejar. Terima kasih juga Queen sudah memberikan waktunya ya. Terima kasih Queen. Kita akan ketemu lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa.